kan terlihat sepele, ya, seakan-akan hanya main-main. Maksudnya cerai kias di sini secara hukum Anda sudah seharusnya, ya, sudah terputus, ya, hubungan suami istri secara tidak langsung, secara hukum, ya. Secara hukum, ketika Anda Muslim, Anda seharusnya tidak boleh melakukan hal seperti itu. Bohongi sesuatu yang sangat sakral. Kalau kita lihat, awal mula pernikahan adalah sesuatu yang tidak boleh dianggap main-main. Maka setelah pernikahan atau setelah hal itu mengikat, maka Anda pun jangan mempermainkan itu. Ini. Tiga pasangan terus berhubungan dengan mantan. Nah, ini terlihat sepele kalau ditanya, waduh, saya walaupun istilahnya tidak menjadi pasangannya, tapi saya dengan mantan saya hubungannya baik-baik saja. Ini biasanya kata-kata yang sering digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali menjumpai sahabat semua, tentunya masih di channel Kang Kumis, channel yang tidak bosan-bosannya selalu membahas seputar permasalahan rumah tangga. Hal ini semata-mata kita agar mampu saling mengingatkan satu sama lain agar keharmonisan rumah tangga Anda terjaga tentunya. Nah, itu adalah harapan satu-satunya, ya. Disitulah Kang Kumis mempunyai harapan besar, karena kebahagiaan rumah tangga ini adalah merupakan cermin daripada kebahagiaan yang lain. Ini. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin berbicara mengenai 7 perselingkuhan yang terlihat sepele, namun berdampak luar biasa. Nah, artinya secara simpel mengatakan bahwa ini adalah selingkuh kecil yang berdampak besar, ya. Namun nggak ada salahnya sebelum lanjut ke topik, silahkan Anda subscribe, like, dan komen, serta dukung terus channel Kang Kumis. Nah, dan Kang Kumis selalu berdoa, mudah-mudahan sahabat semua senantiasa dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keluarga Anda senantiasa dilimpahi keharmonisan dan kebahagiaan hingga akhir usia. Nah, di sini Kang Kumis akan sampaikan atau akan bicarakan sedikit, yaitu mengenai 7 tanda perselingkuhan kecil yang berdampak besar. Artinya hal-hal ini memang mungkin sering ya kita sendiri melakukan hal tersebut karena tanpa disadarinya. Namun setelah kita pahami secara lebih dalam, ternyata memang punya dampak yang tidak jauh beda dengan perselingkuhan yang terlihat nyata. Yang pertama adalah mengaku single atau mengaku sendiri walaupun sudah punya pasangan. Ini sudah berapa kali saya sampaikan, karena ini kalau kita melihat dari sudut pandang, sudut pandang Islam, ini sudah termasuk cerai kias. Ini kan terlihat sepele, ya, seakan-akan hanya main-main. Maksudnya cerai kias di sini secara hukum Anda sudah seharusnya sudah terputus, ya, hubungan suami istri secara tidak langsung, secara hukum, ya, secara hukum Islam. Walaupun ini memang secara hukum atau bukan hukum Islam itu tidak apa-apa, tapi secara hukum Islam ketika Anda Muslim, Anda seharusnya tidak boleh melakukan hal seperti itu. Ini adalah dampak yang luar biasa yang seharusnya tidak perlu Anda lakukan, karena di sini adalah membohongi sesuatu yang sangat sakral. Kalau kita lihat, awal mula pernikahan adalah sesuatu yang tidak boleh dianggap main-main. Maka setelah pernikahan atau setelah hal itu mengikat, maka Anda pun jangan mempermainkan itu. Ini. Lalu kemudian yang kedua adalah ketika pasangan terus berhubungan dengan mantan. Nah, ini terlihat sepele kalau ditanya, waduh, saya walaupun istilahnya tidak menjadi pasangannya, tapi saya dengan mantan saya hubungannya baik-baik saja. Ini biasanya kata-kata yang sering digunakan untuk membentengi hubungan si dia dengan mantan. Ini ketika sudah bicara seperti ini, justru bukan berarti, walaupun tidak semua ya yang berhubungan baik dengan mantan berakhir dengan perselingkuhan, tidak semua seperti itu. Tapi nggak ada salahnya kita menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan. Artinya ketika memang kita mau berkomunikasi dengan mantan, mau bertemu dengan mantan, bawa pasangan kita, agar tidak terjadi prasangka yang kurang baik terhadap pasangan kita. Ini yang kedua. Kemudian hal yang tidak pernah kita duga adalah yang ketiga, yaitu ketika kita suka berfantasi atau membayangkan kita dengan orang lain melakukan hal-hal seakan-akan kita selingkuh dalam keadaan nyata. Ini sudah memang
termasuk selingkuh ya. Artinya ini memang sudah masuk ke dalam definisi atau kategori selingkuh. Ini kan hal yang memang mungkin ini sering terjadi terhadap siapapun, dan mohon maaf setelah kita memahami ini, hal-hal tersebut mohon dihentikan ini. Kemudian yang keempat, ini kan sangat terlihat remeh sekali, yaitu tanpa sadar mungkin seseorang atau siapapun itu, kita itu kadang bangga bicara tentang topik selingkuh. Kita akan dengan senang bicara ngalor ngidul ya, bicara kemana saja tentang siapa mantan-mantan selingkuhan kita, kemudian dengan berapa wanita kita pernah selingkuh atau sebaliknya. Kebanggaan-kebanggaan seperti ini adalah termasuk hal yang memang tidak patut dibicarakan, apalagi setelah kita betul-betul terikat dengan tali pernikahan. Hal itu tentunya adalah apabila sampai pasangan kita mendengar, maka itu akan menyakiti perasaannya. Ini, walaupun mungkin kita tidak mungkinlah bicara hal itu di depan pasangan kita, tapi siapa tahu suatu saat itu sampai juga ke telinga pasangan kita. Ini juga merepotkan ya. Yang kelima adalah tanpa sadar kita suka memuji orang lain yang bukan pasangan kita di depan pasangan kita. Ini terjadi tanpa sadar. Sebetulnya kalau kita selalu sadar tentang itu, kita nggak mungkin bercerita tentang keunggulan-keunggulan atau kelebihan-kelebihan orang lain di depan pasangan kita yang justru dapat menyinggung perasaan pasangan kita sendiri. Kemudian yang keenam adalah sering ya, kita terlalu sering tidak membalas chat dengan pasangan kita. Ketika pasangan kita mengirim chat atau mungkin telepon, kita tidak segera mengangkat atau membalas, ini juga dapat menimbulkan kecurigaan terhadap pasangan kita. Makanya hal ini sudah termasuk hal-hal yang memang dilarang ya. Pada dasarnya perselingkuhan, induk perselingkuhan itu adalah kebohongan yang dapat menyakiti perasaan pasangan ya. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah lupa memberitahu momen-momen penting pada pasangan kita. Contoh adalah ulang tahun misalnya, atau hal-hal lain yang memang berkaitan dengan antara kita dengan pasangan kita. Misalnya pertemuan keluarga, acara-acara penting lainnya lah ya. Kita tanpa sadar lupa dengan pasangan kita untuk menyampaikan hal-hal penting seperti itu. Ini adalah mungkin bentuk berkurangnya perhatian. Ketika ini terus terjadi, maka tentunya berakhir menimbulkan kekecewaan terhadap pasangan kita. Nah, sahabat Kang Kumis, itulah 7 ciri perselingkuhan kecil yang berdampak besar yang harus Anda pahami, dan mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.